awas di atas tuh ini loh ya, angker gini-gini. Jadi kalau menurut saya pribadi, nggak mungkin kalau nggak ada mistisnya. Jadi di situ teman-teman sekitar jam 1, jam 2 malam dibangunkan. Kamu bertamu depan saya, ya kamu harus ikuti aturan saya. Gitu. Jadi yang membuang air kecil, nggak jadi Pak. Si anak indigo ini ngelihat. Teman-teman sering bertanya kesan naik gunung yang paling berkesan tuh, saya tidak bisa jawab karena tiap gunung pasti ada kesannya. Kesannya pasti beda-beda. Ada kesannya dan semuanya indah gitu. Di Lawu itu yang viral kemarin Alfi ya. Iya, Alfi. Dia mendaki di tahun 2000. Pokoknya pas pergantian tahun baru waktu itu. Entah 2018 ke 19 atau 19-20 saya lupa. Sampai sekarang nggak ketemu. Itu yang di luar nalar juga. Dan itu sudah mengerahkan ribuan personil untuk mencari. Nah, ya itu. Sandalnya pun nggak ketemu gitu. Kalau nggak ada jejak sedikit. Iya, kalau misalnya dia dimakan hewan buas ya. Kalau hilang tuh kan secara analogi nggak ketemu dimakan hewan buas dan pasti ada jejak di situ. Baik sandal maupun celana maupun tasnya. Dan itu nggak ada sama sekali. Itu sudah melibatkan banyak relawan di situ. Sudah menyisir lembah, menyisir jurang-jurang itu. Bahkan sampai seluruh Lawu itu nggak ketemu gitu. Sampai ada konten YouTuber supranatural itu Kiprana Lewu sampai ke sana juga nggak ketemu ya. Itu yang nggak masuk nalar juga. Ya, wallahu a'lam itu. Sampai sekarang nggak ketemu itu. Saya kemarin ngecek, ya iseng-iseng ngecek di YouTube-nya Lawu itu, di YouTube kontennya itu katanya sih, kata warga sekitar yang juga ahli supranatural apa spiritual? Supranatural apa spiritual bahasanya? Supranatural bisa, spiritual juga bisa sebenarnya. Sama-sama bisa, sama-sama sering digunakan. Kan saya juga bukan pakar supranatural. Kalau pakai sepeda supra. Oh, gitu. itu katanya sih sampai sekarang Alfi masih hidup. Kemarin saya ngecek 1 bulan yang lalu, itu katanya masih hidup. Cuma dia dialihkan ke dunia yang berbeda, katanya seperti itu. Ya. Terus ada lagi kalau orang-orang hilang nih ya, banyak. Sampai sempat viral yang sempat di video sama orang, dia lagi gendong ranting-ranting. Itu di Lawu juga kemarin itu. Habis itu tiba-tiba, ini kalau saya ingat ini merinding. Nggak tahu. Saya sih ngelihat videonya itu orang yang ngerekam itu, yang awalnya dia pakai pakaian awalnya, tiba-tiba dia dibuka, kayak buka di atas gunung, dibuka dengan ya tingginya kan dinginnya luar biasa gitu. Karena kabut tebal waktu itu. Saya sempat ngelihat videonya itu memang. Itu tiba-tiba disuruh mbah katanya siapa gitu. Dikumpulin dan hilang ya. Nah, itu ya itu tadi, kalau itu sih masih bisa diilmiahkan, Mas. Saya sempat diskusi sama teman-teman, ini gimana nih kita perlihatkan bersama-sama video itu. Ada diskusi di situ, ada yang mengatakan bahwa itu gejala hipotermi. Gejala hipotermi itu kan yang sering diserang adalah otak, Mas. Otak sudah membeku, pikiran jernih sudah hilang, adanya halusinasi. Orang hipotermi itu kayak kesurupan, Mas. Bahasanya ngawur, pasti ngawur itu. Ya, ngomong ngawur ya. Itu karena otak sudah tidak bisa dikondisikan dengan suara, artinya ya dia ngomongnya ngawur dan nalarnya sudah nggak bekerja. Ya. Artinya dia berhalusinasi. Ini kalau kita bicara ilmiahnya, bicara mental positifnya. Secara mental positif ya. Itu. Nah, cuma memang ya itu tadi ya, saya tidak menutup kemungkinan dan saya juga sangat percaya di gunung itu banyak sekali bangsa jin, bahkan mungkin lebih banyak daripada perkotaan ya di gunung itu ya. Tidak menutup kemungkinan itu ada faktor di situ juga gitu. Ya apa ya, dia
ya gak pakai baju ya, yang ngerekam tuh padahal dia gak sengaja ngerekam karena dia ingin ngevlog sebenarnya, cuma secara tidak sengaja ketemu, saya lupa namanya itu, nama anaknya itu, sama dia, ya akhirnya keesokan harinya sudah dalam status hilang dan ditemukan meninggal dunia waktu itu. Dan itu jalurnya jauh, Mas. Dia naiknya kalau nggak salah waktu itu dia di jalur Sewu apa Kandang ya, Cemoro Sewu apa Cemoro Kandang. Dan dia waktu ketemu sama pendaki yang ngerekam itu sudah di jalur via Candi Ceto. Artinya dia kan kalau satu jalur kan pasti turunnya juga satu jalur ya. Dia jauh banget nyampe sini yang dia ngerekam ya. Nah itu kan hal yang mungkin saya nggak paham ya. Seharusnya dia di jalur, anggap kita kalau saya sih AB lah gitu ya. Kita kanan sama kiri dan berjauhan tuh. Sisi kanan sama kiri. Harusnya nggak mungkin dia ke situ. Tiba-tiba langsung ada di sini. Gitu. Iya. Nah itu harusnya nggak mungkin. Makanya kemarin yang sempat viral, wah ini jauh banget yang dia lalui sampai ke jalur itu. Itu kalau nggak salah dia berangkatnya dari jalur Jawa Timur. Lawu itu kan ada masuk ke dua provinsi, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Nah itu sampai ke Jawa Tengah gitu ya. Sampai ke jalur pendakian Jawa Tengah, Pak Jawa Timur, pokoknya beda jalur dan itu jauh banget. Kronologinya sih dia nganterin teman ceweknya untuk buang air kecil, katanya jam 3 malam ada teman ceweknya ngajak dia untuk buang air kecil. Ya dianterin, si cewek itu buang air kecil, dia nungguin. Nah setelah si cewek itu sudah buang air kecil, kembali dia sudah gak ada gitu. Nah nyampe situ dia hilang ya. Jam 3 malam waktu itu katanya, kronologinya seperti itu. Itu. Dan ketemunya di sisi yang lain. Di sisi yang lain, di jalur yang lain. Wah. Jadi kalau menurut saya pribadi, nggak mungkin kalau nggak ada mistisnya. Kalau menurut saya pribadi. Iya. Gitu loh. Iya. Saya cukup ngelihat videonya, terus kronologisnya sudah sampean ngomong barusan, dan secara logika yang saya gunakan ini nggak nyampe. Iya, memang tidak menutup kemungkinan itu ada hal-hal yang campur tangan dari bangsa-bangsa di luar sana ya. Iya. Itu cuma kan saya selaku akademisi juga harus ilmiah tetap. Gitu kan ya, harus ilmiah, dan saya diskusi ini hipotermi. Kalau Mas Iit pernah nonton film Everest, itu ada yang itu film yang di kalangan pecinta alam itu salah satu film wajib, tontonan wajib, selain kalau film Indonesia kan ada 5 cm. Gunung Everest itu. Itu dia salah satu juga ciri-ciri orang hipotermi itu dia dalam kondisi dingin luar biasa, dia merasa panas, Mas. Badan tuh merasa panas. Nah, jadi ngeceknya kalau saya sudah ke gunung yang di atas 3000, ngeceknya teman-teman dia ada tanda-tanda hipotermi itu, Pak, biasanya ada teman-teman yang ngomongnya gini, Pak, suap Pak, suap tuh bahasa Indonesia ya, gerah ya, gerah Pak. Wah, saya cek, kalau orang normal Mas ya, dingin tuh kalau kita sentuh tangannya dia pasti hangat. Tubuh itu kan pasti merespon sebaliknya. Iya. Itu pasti hangat. Kalau dalam kondisi dingin, saya sentuh hangat, normal dia. Dan merasa kedinginan juga dia normal. Nah itu saya sentuh dingin tangannya, dingin luar biasa. Dan dia merasa panas, wah hipotermi. Akhirnya gitu. Itu hipotermi salah satunya yang itu. Makanya kalau misalnya Mas Iit nanti ke gunung gitu, terus teman-temannya merasa kedinginan, Mas Iit gerah, itu sebenarnya bukan tanda-tanda kesurupan gitu ya. Harusnya buat teh hangat atau kopi panas minum, salah sudah enggak waktu itu. Nah itu di Everest juga seperti itu, dengan kondisi salju yang luar biasa. Benar. Dia buka baju. Nah itu salah satu ciri-ciri orang hipotermi seperti itu. Nah hipotermi itu kalau enggak saya pernah, yang bikin saya trauma Mas, saya pernah pas di samping tenda saya ada hipotermi. Dan dia ketemunya meninggal dunia setelah pagi harinya, cewek. Dalam kondisi dia gimana orang tidur ini ya, orang tidur dengan orang tidur kedinginan dalam kondisi seperti itu. Dan orang hipotermi itu kalau dalam kondisi tidur gak sadar, tahu-taunya meninggal udah.
Makanya saya mewajibkan ke teman-teman, ke adik-adik sebelum tidur wajib makan. Karena apa? Karena setelah tidur itu kan tubuh ada pembakaran di situ. Ada kegiatan dalam tubuh. Artinya ada panas yang tetap dikeluarkan. Kalau lebih bagusnya sih minum apa ya? Ini endos atau angin lah. Ya, tolak angin siapa tahu mau ngendos. Iya. Apa. Ya lebih enaknya minum itu gitu untuk menghangat setelah makan, minum itu, ngopi, teh hangat, biar waktu tidur, karena bahaya sekali kalau kita kondisi kedinginan di gunung terus langsung tidur, perut kosong, itu bahaya sekali. Gak kerasa hipotermia, tahu-tahu paginya udah meninggal. Nah di situ pas di samping tenda saya itu meninggal dunia cewek. Aduh, itu waktu itu saya masih menjadi mahasiswa, artinya mental belum sepenuhnya terbentuk, dan itu trauma yang luar biasa. Aduh, saya ngelihat sendiri mayatnya digotong. Aduh, itu ngena banget ke mental itu. Wah, hipotermia ini bahaya nih gitu. Ternyata yang paling bahaya itu bukan persoalan mistis ya. Tapi persoalan bagaimana mental kita, bagaimana fisik, kondisi fisik kita, dan kita nggak gampang muru-muru kita langsung berangkat aja, muru-muru kita langsung sok-sokan, wes gampang naik ikutan gunung, tren gitu ya, naik gunung ya. Gitu ya. Nah itu yang sering terjadinya kecelakaan karena mereka yang hanya ikutan tren. Saya jarang sekali, bahkan tidak pernah, kecuali kemarin yang ada anak Ubaya meninggal di Penanggungan kemarin itu 2 minggu yang lalu. Jarang sekali ya menemukan pendaki hilang itu, yang pendaki itu sebagai seorang pecinta alam. Saya jarang sekali. Kebanyakan mereka yang hilang, pendaki-pendaki itu yang memang tidak punya basic pecinta alam. Yang hanya sebatas pendaki aja. Yang hanya sebatas pendaki yang mungkin atau ingin orang yang ikut-ikutan tren aja. Nah, itu yang kita sebagai seorang pecinta alam meminimalisir lah kecelakaan itu. Bagaimanapun ya kita kalau mau mendaki gunung betul-betul prepare gitu. Saya sering sekali Mas menemukan pendaki-pendaki yang pendaki-pendaki nekat yang nggak prepare sama sekali. Ada yang pakai sandal, ada yang satu tenda yang harusnya paling sesek, paling full itu simpat itu sinam. Waduh, ini pasti tidurnya nggak nyaman. Ada yang nggak bawa sleeping bag, ya nggak bawa kantong tidur itu. Wah, ini nggak prepare sekali. Nah, saya selalu mewanti-wanti ke adik-adik kalau mendaki wajib bawa sleeping bag, wajib pakai sepatu ya, apalagi kalau gunung-gunung di atas 3000 ya, dengan kondisi kerikil dan batu-batuan tuh wajib pakai sepatu. Nah, ya paling tidak kita jangan ngerepotin tim SAR lah. Itu kan kalau kayak gitu kan tim SAR yang repot. Benar. Kan kasihan. Gitu. Kasihan juga tim SAR-nya. Ngerepoti pendaki-pendaki di sekitar juga kan kalau ada apa-apa. Saya sering sekali itu. Ada yang nggak bawa logistik, akhirnya minta. Mas, seberani itu ya. Nah itu makanya dari ex senior saya, udahlah kita lebih baik jangan menceritakan hal-hal bagusnya aja di gunung. Kita ceritakan aja yang jelek-jelek aja. Sekalian. Tujuannya aja. Bukan apa sebenarnya, untuk meminimalisir bahwa naik gunung tuh harus betul prepare ya. Apalagi gunung di atas 3000 kayak Semeru, Arjuna. Itu latihan fisiknya hamin 3 bulan juga kita harus jogging tiap hari ya, agar tidak kaget. Nah, banyak sekali pendaki-pendaki nekat yang ya kurang prepare ya. Ada sering sekali saya menemukan bahwa ya pendaki-pendaki bocil ya, dia bawa jaket yang tipis, terus pakai sandal, tahu-taunya Mas ada mie lebih gitu ya. Waduh, itu sering sekali Mas ada air lebih. Wah, itu yang kalau sebagai seorang pecinta alam itu jarang sekali Mas. Kita merepotkan pendaki itu jarang sekali. Bahkan saya mewajibkan teman-teman jangan sampai merepotkan pendaki lain. Karena di gunung kita sama-sama susah. Sama-sama survive sendiri. Sama-sama survive sendiri, sama-sama bertahan hidup sendiri di situ. Ya mau gak mau ya kita bantu. Kalau misalnya ada yang pendaki-pendaki nekat tuh ya mau gak mau, oke lah kita kasih. Iya. Gitu. Benar. Itu sih yang menjadi permasalahan sekarang di gunung-gunung di Indonesia seperti itu.
Jadi buat teman-teman Kliwon nih, bukan cuman hal-hal yang sebatas hiburan semata atau tren-tren semata aja gitu. Sebatas posting di sosial media gitu. Posting di sosial media, naik gunung cekrek, cuman prepare diri sendiri, prepare logistik dan lain sebagainya itu penting gitu kan. Nggak selamanya gitu, nggak selamanya tren ini akan bagus buat kita kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri. Kita naik gunung dengan keadaan pakai sandal jepit tanpa jaket, terus logistik yang kurang. Iya, dilogikakan sama aja kita bunuh diri. Iya, betul. Iya kan? Sama aja kita bunuh kita diri. mengundang bahaya bagi diri kita itu. Kita bunuh diri nih. Kalau kayak gitu kan. Iya. Kalau udah hilang, ya naudzubillah min dzalik, semoga saja tidak pernah ada kejadiannya. Kejadian lagi kalau sudah menghilang, siapa yang mau disalahkan gitu kan. Nah, beda lagi kalau sudah prepare-nya sudah oke, fisiknya oke, tiba-tiba. Nah, itu takdir ya kembalinya ya. Itu kembalinya lagi. Kita sudah nggak tahu lagi. Karena kita kan manusia wajib untuk berusaha menentukan yang Maha Kuasa jelas. Gitu. Kemarin kan terakhir itu ada mahasiswa, tidak apa karena sudah menyebar di sosial media baik di koran dan berita lainnya itu ya di Ubaya. Pas kemarin 3 minggu yang lalu kalau nggak salah itu mahasiswa pecinta alam di Ubaya, saya lupa nama mapalanya. Itu ada satu yang meninggal dunia di Gunung Penanggungan. Itu pas kegiatan resmi dari kampus. Nah, ternyata kronologinya memang dia terpleset. Secara prepare sudah bagus. Saya akui sudah bagus. Kegiatannya bagus, ada tim medisnya juga. Gunung Penanggungan itu adalah gunung, mungkin dulu saya setuju dulu Gunung Penanggungan rekomendasi bagi pemula gitu ya. Tapi sekarang karena banyaknya gunung-gunung kecil yang jauh lebih ringan daripada Gunung Penanggungan salah satu yang terberat. Kemiringannya pas mau ke puncak tuh bisa nyampe 70 derajat. Pas kayak gini. Dan itu kerikil, Mas. Jalan itu ya kalau turun, kalau memang was-was banget, kita jalannya duduk, turun itu. Jalannya duduk. Mohon maaf, bokong itu ya kita yang bokong yang jalan sambil gini. Karena miring banget dan itu kerikil ya, rawan terjatuh. Nah, itu kronologinya dia terjatuh pas mau turun. Kepleset, jatuh, guling, kena batu besar. Udah meninggal di situ. Ya, turut berduka cita sih untuk teman-teman Mapala Ubaya ya. Semoga amal ibadah yang diterima. Amin. Nah, itu sampai rektor Ubaya entah rektor atau wakil rektor sampai ke rumah dukanya di Kedinding Surabaya itu. Ya, itu. Nah, itu yang prepare saja. Yang prepare saja bisa jadi gitu. Apalagi yang tidak prepare. Kalian bunuh diri kalau kalian ke gunung manapun itu. Kalau kalian nggak prepare sama aja kalian ngundang maut. Gitu. Sama aja. Dan gitu gak harus ada aturan yang tertulis, Mas ya. Prepare itu tidak harus ada aturan yang tertulis. Ada gunung yang aturannya tertulis memang. Semeru salah satu contohnya. Semeru tuh ketat banget, Mas. Semeru itu yang ketat itu semenjak ada film 5 cm. Oh iya. Sebelum itu Semeru nggak ketat kayak gitu. Setelah ada film itu, akhirnya banyak banyak orang yang ingin mendaki Semeru. Akhirnya banyak meninggal tiap tahun kan. Nah, akhirnya Semeru buat peraturan ketat banget. Di Semeru pun sampah dihitung. Kita bawa logistik berapa mie instan, misalnya 5 mie instan. Tuh nyampe bawah dicek lagi sampahnya mie instan itu. Turunnya harus 5 juga. Rokok pun juga seperti itu, ada berapa batang. Nah, saking prepare-nya bagus sih sebenarnya. Kalau bisa semua gunung seperti itu. Ribet memang. Cuma kan demi kebaikan bersama kan. Seperti itu. Dan wajib pakai sepatu kalau Semeru. Benar. Wajib bawa selipik, dicek semua betul-betul dicek. Benar banget. Itu. Karena Semeru kan gunung tertinggi di Jawa. Ya, benar banget. Ya buat teman-teman Kliwon, guys, ayo kita harus cerdas. Kita harus cerdas, benar-benar cerdas. Kalian suka ke gunung, silahkan, nggak masalah. Kalian bukan pencinta alam tapi pendaki, silahkan, nggak ada masalah. Cuman satu, prepare-nya kalian harus benar-benar maksimal. Kalau kalian nggak maksimal,
Lagi-lagi saya mau bilang sama aja bunuh diri, gitu aja. Karena kita nggak tahu tuh ya. Maksudnya di gunung itu mengandung bahaya, kata yang Samdan tadi bilang. Kitanya aja yang mengundang bahaya. Bahayanya pun bisa dari alam itu sendiri, atau bisa jadi dari hewan-hewan itu sendiri, atau dari diri kita ya. Dari diri kita, terus ya bisa jadi yang berdampingan dengan kita, gitu loh. Saya ini sudah di luar dari pemikiran positif, gitu kan ya. Ya, di luar dari pemikiran positif. Kalau saya pribadi, saya sangat percaya kalau di gunung-gunung itu ada beberapa yang usil gitu. Yang usil gitu. Karena keusilan makhluk-makhluk yang berdampingan dengan kita itu jangankan di gunung gitu. Di rumah-rumah. Terus di tempat-tempat yang halus, nggak perlu tanjakan yang sangat berat, nggak perlu di hutan-hutan. Di pinggir sawah saja, di pinggir kali yang kecil ada aja kayak gitu. Jadi teman-teman yang suka dengan naik gunung, come on guys, be smart. Itu aja, be smart. Ya, kembali ke perkataan Mas I tadi bahwa memang saya percaya betul gitu, dan itu ada apa ya, di diklat, kalau di kami itu ada 2 Mas, ada diklat dasar itu untuk seleksi anggota muda, ada diklat pengurus, anggota muda yang ingin jadi pengurus. Nah, di diklat pengurus itu ada kegiatan yang namanya kontemplasi alam. Apa itu? Jadi di situ teman-teman sekitar jam 1, jam 2 malam dibangunkan. Di situ ada, saya juga salah satu yang membantu, karena saya juga sempat dulu waktu ikut itu diajarkan kontemplasi alam, bagaimana kita bisa merasakan sensitivitas di alam. Nah, gunanya banyak sekali ya. Kalau kita misalnya tidak tahu arah, tersesat nih, atau banyak percabangan atau tersesat lah lebih gampangnya. Itu kalau kita sudah menguasai betul ilmu kontemplasi alam itu ya insya Allah kita bisa menemukan jalan yang benar, jalan yang memang betul-betul itu jalurnya. Nah, di situ ya saya tidak bisa mengatakan secara detail terkait masalah tata caranya, karena ya saya menghargai ex-senior ya, karena itu memang kita ajarkan jam 2 malam, teman-teman disuruh fokus di situ bagaimana kita cara sensitivitas di alam kalau misalnya tersesat atau ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Itu ya teknik pertamanya adalah tenang dulu ya. Tenang, santai, fokus. Nah, nanti ada kejadian yang menakjubkan pasti Mas. Pasti ada yang kayak orang berbisik, ini loh jalan yang benar. Nah, di alam tuh sebenarnya kan setiap kayak manusia ada yang itu nuntun gitu. Saya percaya setiap manusia tuh punya bahasanya indera keenam ya. Itu saya percaya tiap manusia pasti punya. Cuma bagaimana cara kita mengasahnya ya. Nah, di situ kontemplasi alam itu kita diasah betul di situ. Ya, di situ ya. Tahun kemarin gagal, yang pengurus tahun kemarin gagal karena tidak sesuai rencana, banyak yang jatuh duluan, banyak yang pingsan, seret-seret, udah kita gagalkan. Ya, jadi fokusnya itu memang harus benar-benar fokus, diem gitu ya. Dan nanti ada yang bisik. Kalau di teater itu sama halnya dengan meditasi. Nah, iya, kita ada meditasinya, diem lah, kayak ada meditasinya. Kalau di teater itu ada meditasi, kita merasakan sesuatu yang hanya dengan indera perasa kita. Iya. Oke, Mas Akbar, cukup pengalaman dan ilmunya cukup banyak yang Mas Akbar kasih dari tadi gitu. Apa ya? Saya nggak tahu harus ngomong apa-apa lagi gitu loh. Karena banyak hal yang kita dapat pelajari hari ini. Jadi teman-teman Kliwon ya, be smart guys, be smart. Kemanapun sih sebenarnya ya harus prepare gitu. Naik sepeda juga harus prepare, mobil pun juga harus prepare. Gunung mungkin ini apalagi gunung ya, apalagi gunung gitu, ini memang harus benar-benar prepare banget gitu. Gak ada
puskesmas di Gunung. Nggak ada puskesmas. Puskesmas ada Ya, masih. puskesmas ada di acara kita. Bisa aja nih, Pak dosen. Pak dosen. Ini nih kalau ngomong dengan Pak dosen gitu. Dan ini ya, makasih Pak dosen. Pak dosen, Mas Akbar. Ya, jangan bilang Bapak. Ya, makasih banget. Jadi Mas Akbar sudah ngejelasin. Ya, sedikit Oke. lagi mungkin tambahan. Kembali lagi ke mistis biar tidak terlalu gagal mistisnya, Mas. Oh ya. Oke. Jadi jujur kembali lagi Mas Iit pernah tadi sempat mengatakan bahwa banyak yang usil-usil gitu Mas ya. Iya benar. Nah, di kami di kepercayaan pecinta alam itu di gunung itu bukan angker, Mas, tapi keramat. Nah, kepercayaan kami, saya diberitakan oleh ex senior itu memang bedanya angker sama keramat itu, kalau keramat itu katanya bangsa jinnya ramah-ramah. Artinya kalau dia tidak diusilin duluan, dia gak bakalan ngusil. Okay. Kalau angker itu jinnya memang usil betul. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak punya salah. Diusilin aja. Nah itu mungkin yang ada di rumah angker atau jalan-jalan yang memang angker. Nah kalau di gunung itu percayanya saya keramat. Ya jadi anggaplah jinnya itu jin-jin sepuh gitu, jin-jin senior ya yang paham etika itu ya. Nah saya percayanya seperti itu. Makanya kalau secara energi mungkin jelas gunung jauh lebih beda. Lebih ini ya, lebih jelas cuma beda. Secara apa bahasanya usilnya jin lah gitu ya. Itu saya rasa minim sekali di gunung. Ya. Bahkan lebih ada banyak di perkotaan mungkin ya. Kalau saya sih mikirnya bukan jinnya yang usil, manusianya aja yang usil. Nah itu makanya. Jadi manusia yang usil ikutan usil deh. Ini sekalian aja nih, ini usil banget jadi orang. Kamu bertamu di tempat saya, itu. gitu kan? Kamu bertamu di tempat saya, ya kamu harus ikuti aturan saya, gitu kan? Nah itu juga, misalnya kita membuang air kecil ya. Iya. Ya kita tidak boleh sembarangan dan dalam Islam pun dijelaskan, Mas. Entah saya lupa hadisnya. Yang jelas kita tidak boleh buang air kecil di lubang. Misalnya ada tanah lubang kecil, ya, khawatirnya di situ selain ada hewan ada tempat jin. Nah itu di Islam juga diatur. Nah artinya kita kalau mau buang air kecil maupun buang air besar ya kita permisi dulu lah. Ini bukannya musyrik atau kita mendewa-dewakan jin ya. Enggak. Cuma ya kita kan jin itu kan sebenarnya lebih senior jin daripada manusia kan. Jelas banget. Ya, benar. Manusia belum diciptakan, jin itu sudah diciptakan. Nah itu senior kita sebenarnya. Makanya kan harus tetap kita ya saling menghormati. Saling menjaga lah. Ya. Dan saya pun juga tidak semua gunung saya berani ngatakan kalau misalnya lagi ngospek teman-teman berani ngatakan tuh ada pocong, ada kuntilanak, enggak sembarangan juga. Enggak sembarangan juga, tergantung gunungnya. Tergantung gunungnya. Kalau Arjuno jujur saya enggak berani. Arjuno enggak berani karena tiba-tiba ada briefingnya juga dari petugas bawah briefing, karena tiap gunung tuh pasti ada briefing kan Mas ya. Itu di briefing jangan bilang ini ya udah saya hargai dan ya takut benar bilang ada pocong, ada kuntilanaknya tiba-tiba muncul gitu kan, nggak enak juga gitu kan ya, gagal juga nanti gitu. Iya. Nah itu meskipun kita melihat pun jangan sampai kita ngomong atau berteriak karena khawatirnya menakuti pendaki rombongan kita. Cukup dipendam aja. Cukup dipendam. Nanti, kalau memang mau diceritakan ya nyampe ke base camp. Nanti kalau anak-anak Indigo terus nih. Iya. Saya pernah bareng Indigo itu sering Mas. Dan alhamdulillahnya ya terkontrol. Iya. Cuma ada satu kejadian unik waktu itu. Nih masih gimana Mas? Nggak apa-apa sih, sedikit aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi part-part nanti biar lama gitu kan, biar penasaran teman-teman Kliwon. Nggak apa-apa. Iya, mau dilanjutin ya? Gimana? Itu ada kejadian unik. Saya waktu itu bareng teman-teman, ada satu Indigo itu yang memang saya tahu kebetulan bahwa dia Indigo dan sempat terus terang saya gini Pak. Oke, cuma ya saya nitip pesan dari awal. Kalau kamu ngelihat sesuatu ya jangan sampai ada refleks lah dari kamu, ya khawatir kan teman-teman yang lain takut. Nah, ya namanya manusia ya pasti dia punya refleks juga ya. Iya benar. Kadang ya ngelewati pohon besar, permisi gitu ya. Gitu. Terus kejadian uniknya ya waktu dalam tenda itu ada salah satu
teman juga yang bukan Indigo ngajak si Indigo itu. Saya tidur ada tiga satu tenda tuh 3 orang, saya, yang Indigo dan yang nggak Indigo itu. Nah, yang nggak Indigo ini jam 10 malam waktu itu saya sudah tidur, cuma masih dengar percakapan dia. Ngajak si Indigo ini untuk buang air kecil karena malam kan, takut juga gitu. Ngajak, oke, dia mau. Nggak nyampe 5 menit itu. Balik lagi dalam tenda, Mas. Balik lagi dengan kondisi capek, ngos-ngosan gitu. Saya tanyakan ke teman yang tidak Indigo, jadi yang membuang air kecil? Nggak jadi, Pak. Si anak Indigo ini ngelihat bayangan besar katanya. Akhirnya dia gagal buang air kecil, dipendam sampai pagi harinya. Nah, ini yang ya mungkin pelajaran ya kalau teman-teman yang sensitifnya tinggi, ya mohon jangan disampaikan ke teman-teman yang secara mental mungkin masih kurang gitu. Dan ya repot juga sih kalau pengalaman saya pribadi, Mas. Kalau pengalaman saya pribadi yang mengalami hal itu dari kecil sampai hari ini gitu kan. Karena sudah terbiasa. Kita nggak bisa pas tiba-tiba diem gitu. Pasti ada refleks ya. Pasti ada refleks gitu. Apalagi yang paling parah, kita enak jalan tiba-tiba kalau dari jauh tuh kelihatan sekelibatan, kita nggak masalah gitu kan. Pas deket ya. Sudahlah gitu. Nah, tiba-tiba saya jalan, saya noleh ke kanan, langsung pasti itu sudah. Teriak. Kalau nggak teriak, kita pasti refleks, kaget dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Berarti, saya harus kuatin mental dulu kalau mau naik gunung ini, jelas gitu kan. Tiba-tiba saya naik gunung. Harus mental positifnya harus dikuatin. Iya, mental positifnya harus dikuatin gitu. Saya jujur selama hidup tidak pernah melihat secara jelas, Mas ya. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah gitu. Aduh, enaknya. Kalau cuma bayangan terus bunyi-bunyian. Enaknya. Oke lah itu. Ya, cuma saya kembali karena mungkin halusinasi atau apa gitu. Pengen saya kayak gitu. Serius, pengen banget. Saya Sempet dulu waktu di Arjuna, pertama kali ke Arjuna itu ya kayak ada orang yang muterin tenda gitu. Paling hewan gitu ya. Cuma gak mungkin hewan jalannya kayak manusia kan gitu. Terus ada yang nok tenda, padahal cuma tenda di situ saya sendirian. Ya, bukan saya sendirian, tendanya sendiri. Cuma saya berdua, ada yang nok. Gak ada pendaki lain. Sampai ya gitu. Ya gitu, gak berani keluar akhirnya. Udahlah gitu. Kalau saya karena malam juga. Saya jangankan di Gunung Arjuna. Gunung yang kecil aja. Wah. Gak kebayang gitu kan. Cuman penasaran sih, pengen. Mungkin nanti collab, Mas. Oh, boleh collab. sih. Bikin podcast di gunung nanti. Iya. Wah, ya oke, siap. Oh, berarti punya channel YouTube ya? Ada. Apa nih? Mungkin teman-teman Kliwon juga harus tahu. Yang jelas tidak sebanyak channel YouTube-nya Makan Hati ya. Enggak, sama aja. Channel YouTube-nya mungkin teman-teman yang ingin nonton ya, yang juga suka naik gunung, ya mudah-mudahan suka dengan vlog saya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Nama channelnya Kopi Santri ACC Production, ya cari aja itu. Ya, nanti mungkin ditulis di mana, di atas Pak? Di bawah. Di bawah sini. Itu ya. Jadi Kopi Santri. Ya nanti cari aja di situ. ACC Production. Jadi Kopi Santri ACC Production. Nih didukung. Dan sekarang konten terbaru-barunya yang paling baru-baru ini ya mistis, Mas. Karena itu tadi saya ingin meminimalisir pendaki-pendaki yang kurang prepare gitu. Ya. Jadi didukung. Jadi banyak, bukan cuma mistis, pendakian dan lain sebagainya, tentang gunung lah istilahnya. Ya, tentang gunung. Oke, teman-teman Kliwon, saya nggak bisa lagi harus berkata-kata apa. Jadi pesan saya cukup satu, guys, be smart, terus save healthy kalian, jangan intinya dunia di luar nalar manusia atau yang berdampingan dengan kita itu ada, dan kita paling tidak harus tahu posisi kita harus seperti apa. Kalau kita nggak mau diusilin, paling nggak kita nggak usil. Dimanapun itu, mau di gunung kah, mau di tempat-tempat angker kah, mau dimanapun, itu aja positive thinking. Dan
nggak usah sok-sokan jadi indigo. Karena itu nggak enak, beneran nggak enak. Saya aja pribadi pengen banget menjadi orang yang biasa-biasa aja. Dan oke, terima kasih sudah menyimak dari tadi, menonton, dan tidak di-skip apalagi. Terima kasih banget. Dan makasih buat Mas Akbar. Sama-sama Mas Iit. Thank you ilmunya. Siap. Terus, Sama-sama. Oke lah, maybe nanti kalau memang sudah punya fisik saya sudah mulai terbiasa dengan jalan kaki, terus mental saya sudah kuat. Banyak gunung-gunung yang kecil tuh banyak. Mungkin. Atau gunung-gunung Madura tuh, Cok Gunung. Ya. Saya tambahan sedikit ya. Iya. Cok Gunung sini. Cok Gunung itu kan waktu saya 2 kali ya. Pertama itu saya dilarang betul oleh warga sekitar. Karena saya nyampe di anggap rumah paling terakhir di kepala desa itu jam 9 malam. Dan itu warga sekitar melarang. Saya nggak bahasa Indonesia lah. Awas di atas tuh ini loh ya, angker gini-gini. Berit nang atas gitu. Nah, ya kita berempat waktu itu ya, kita pengennya healing lah, gak punya niatan apa. Awas di atas tuh angker. Cuma kepala desanya waktu itu di desa apa itu saya lupa, di daerah Waru itu, Cok Gunung itu ya mengizinkan akhirnya kita berangkat berempat. Dan itu betul-betul tidak ada dan tidak pernah ada yang ngecamp. Pernah anak pramuka, cuma jam 10 malam dan nelpon kepala desa mau turun, suruh jemput karena ada kejadian. Nah, saya waktu itu alhamdulillah tidak kejadian apa-apa di Cok Gunung itu, katanya paling angker gitu ya. Itu di Madura. Ya, itu ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, bahkan pemandangannya bagus ya. Mungkin kapan-kapan kita ke Cok Gunung ya. Ini tantangan bagi saya ini. Ya. Ya, mungkin ke Cok Gunung aja dulu gitu kan. Cok Gunung tuh lumayan, 30 menit paling. Tapi nanjak itu. 30 sampai sejam lah kita jalan kaki. Ya. Daripada ke luar Jawa kan, Cok Gunung itu lumayan tinggi, sekitar 400-500 mdpl itu. Ya. Bismillah aja gitu ya. Ya bismillah, maybe nanti kita akan coba gitu kan. Apa sih yang nggak buat teman-teman Kliwon itu? Apa sih yang nggak? Gitu kan. Oke guys, terima kasih. Kalau kalian suka dengan channel kita, jangan lupa like, comment, subscribe, terus di-share supaya semua orang banyak tahu tentang apa yang ada di Kliwon, terutama di Makan Hati Official. Saya sempat ngelihat podcast Mas itu banyak makanan ringan dulu. Bangkrut Mas. Jadi nggak ada sponsor. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Siapa tahu ada yang mau endorse. Ya, kalau ada teman-teman mau menceritakan tentang hal-hal mistis, cerita-cerita mistis, apapun itu, kalian bisa DM di Instagram kita. Kita akan undang teman-teman untuk duduk bareng di sini, sharing, terus kita ngobrol di situ. Saya ada teman yang sempat tersesat, sempat hilang, katanya sempat dibawa ke dunia lain, ada. Wah, itu perlu kita undang tuh kayaknya itu perlu kita undang. Dan excited kalau sudah urusan seperti itu, saya yang paling excited gitu kan. Kalau hari ini itu ilmunya yang excited gitu kan. Cuman ya intinya tetap pantengin channel Makan Hati Official, terutama di Kliwon, dan tetap jangan kemana-mana, kita ada di Kliwon.